Halo, selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Hari ini saya sedang di daerah Bojong, Tangerang Kabupaten, tepatnya di daerah Cikupa. Hari ini saya mau inspeksi mobil pesanan Pak Ali dari Sidoarjo, Jawa Timur. Jadi Pak Ali ini pesan Mitsubishi Mirage tahunnya 2013 sampai 2014 yang varian Exit Matic. Dan ini unitnya yang kita akan inspeksi hari ini. Mobil ini tahun 2014, Mitsubishi Mirage varian Exit dan transmisi Matic. Letternya A, Balaraja, Banten. Pajaknya hidup bulan 4 2022 dan untuk kalengnya juga 2024. Jika teman-teman ingin pesan juga mobil seperti pesanan Pak Ali ini, silakan simak video ini sampai habis agar tahu spesifikasi lebih detailnya dari mobil ini dan agar tahu juga harganya. Dan teman-teman juga bisa menyaksikan bagaimana cara saya inspeksi mobil untuk pesanan. Oke, langsung saja mari kita mulai inspeksi mobilnya. Inilah desain depan dari Mitsubishi Mirage tahun 2014 transmisi Matic varian Exit. Untuk headlamp multi reflektor utuh, tidak ada pecah. Kemudian grillnya seperti ini, ada list chrome, di tengahnya ada emblem Mitsubishi. Kemudian headlamp bagian kanan utuh, tidak ada pecah. Dan untuk cat kap mesin ini catnya masih bagus. Saya akan ukur ketebalan catnya di 95 mikron, catnya masih ori. Dan ini untuk bumper depannya, bumper depan ini sudah pernah dicat ulang. Di sini ada lecet-lecet seperti ini, harus diperbaiki. Fog lamp bagian kiri utuh. Di bagian ini juga ada aksen chrome-nya di bawah sini. Untuk fog lamp bagian kanan juga utuh, tidak ada pecah. Nah, di bagian ini juga perlu diperbaiki. Bumper depan perbaikan. Mitsubishi Mirage tahun 2014 tipe Exit transmisi Matic ini mesinnya 1200 cc 3 silinder. Mesinnya outputnya 77 PS. Torsinya 100 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi Matic CVT. Untuk konsumsi bahan bakar dalam kota 12 km per liter. Dan untuk rute luar kota 14 sampai 15 km per liter. Saya akan cek suara mesinnya. Halus, standar, normal, tidak ada suara-suara aneh. Kemudian saya akan cek alternatornya. Di sini ada bearing. Bearing alternator bagus, tidak bunyi. Kemudian bearing kompresor AC juga saya akan cek. Karena di sini biasanya ada kerusakan bearing, ada suara. Dan untuk di kompresor AC juga halus, belum ada yang kena untuk bearing. Kemudian mesin juga bagus, metal juga belum bunyi, klep juga belum bunyi, jadi mesinnya standar normal. Kemudian kita akan lihat ada rembes atau tidak. Ini dari cover valve, kering, tidak ada rembes. Kemudian di bagian gearbox saya akan lihat, ini ya, gearbox juga kering. Kemudian bagian kolongnya. Nah, ini dari bak karter. Aman, tidak ada rembes. Dari seal krek as juga belum rembes. Dari seal as roda juga kering. Untuk mesinnya aman, tidak ada rembes sama sekali.
bagian kolong juga aman. Seperti biasa saya akan membuka ini untuk memastikan ada asap atau tidak, dan ini aman, tidak ada asap keluar, kemudian tidak ada oli dan air mengumpul juga. Jadi untuk mesinnya masih sehat. Dan ini untuk sealer kap mesinnya, sudah saya ukur ketebalan cat kap mesin ini ori, utuh. Dan ini untuk apronnya juga utuh. Seperti biasa saya akan cek kesehatan akinya. Mobil ini menggunakan aki Inco 35 ampere 12 volt. Baterai tes menggunakan aki basah, CCA-nya 300. Place white, good, masih layak sekali dipakai. Kemudian kerking test, berapa volt dia turun ketika di start engine. Masih bagus, tidak di bawah 10 volt. Kemudian kerking test, kita akan cek alternatornya. Pengisian aki dari mobil ini juga bagus, normal. Untuk akinya masih layak sekali dipakai. Untuk bagian depan ini aman, tidak ada bekas tabrakan keras dari sealer. Kap mesinnya utuh, apronnya juga utuh. Dan untuk bumper depan, jika ingin detailin bagus, perbaikan. Ini bagaimana Pak Ali? Jika ingin diperbaiki, saya bisa bantu perbaikannya. Dan ini untuk bagian samping kanannya. Untuk spakbor kanan ini, catnya masih enak dilihat. Mika sen ini juga utuh. Saya akan ukur ketebalan catnya di 90 mikron, masih original cat. Kemudian spion bagian ini perbaikan. Dan talang air ini tidak ada kanan kiri. Kabarnya kata ownernya terbang di tol. Ini harganya 200.000, sudah saya cek di marketplace. Kaca ini juga belum pernah ganti, masih ori. Dan cat bagian atap ini bagus. Saya akan ukur ketebalan catnya di 83 mikron, masih original cat. Bagian fender belakang ini catnya bagus, pintu juga bagus. Nah, bagian ini ada baret-baret seperti ini. Saya akan ukur ketebalan catnya ori cat. Saya akan ukur cat pintu ini di 91 mikron, masih ori juga. Dan ini untuk bagian belakangnya, stop lamp utuh, tidak ada pecah. Cat bagasi ini juga catnya masih enak dilihat. Emblem juga semuanya komplit. Saya akan ukur ketebalan catnya 91 mikron, masih ori catnya. Dan bumper belakang ini bagus, ini hanya kotor saja. Ada 2 sensor mundur bagian belakang ini. Dan untuk bagian kanan ada baret-baret halus seperti ini. Pegas hidroliknya bagus, kanan kiri masih bisa menahan bagasi. Dan ini untuk kapasitas bagasi belakangnya. Di sini toolkit ada. Kemudian ini untuk ban serepnya. Saya akan ukur ketebalan ban serepnya di 5,18 mm, masih layak sekali dipakai. Dan ini untuk sealer bagasi belakangnya. Catnya juga masih ori, jadi utuh. Dan ini untuk tulang belakangnya juga utuh. Ini las titik pabrikannya. Jadi untuk bagian belakang ini juga belum pernah ada tabrakan keras. Fender belakang kiri ini catnya juga enak dilihat. Saya akan ukur ketebalan catnya di 95 mikron. Pintu ini juga catnya enak dilihat. Saya akan ukur ketebalan catnya di 97 mikron, masih ori. Sudah pasti tidak ada tabrakan keras kalau masih ori. Sini ada baret-baret halus seperti ini. Saya akan ukur ketebalan catnya
99 mikron masih ori. Di sini ada lecet ya. Kemudian untuk spakbor depan kiri ini juga lecet-lecet ada. Saya akan ukur ketebalan catnya 94 mikron masih ori. Kemudian untuk velgnya bukan ini yang dibawakan, tapi ini velgnya. Jadi velg orinya yang akan dibawakan ke mobilnya. Saya akan ukur ketebalan bannya 5,81 mm, layak sekali dipakai. Kemudian bagian ini 5,38 mm, bagian ini 8,3 mm 90%, bagian ini 4,24 mm, masih layak sekali dipakai. Untuk bagian eksterior ini ada perbaikan di bumper belakang, bumper depan, di bagian pintu, tetapi overall masih enak sekali dilihat. Ini bagaimana Pak Ali. Jika ingin diperbaiki bisa keliling diperbaiki 2 juta beres. Kemudian jika ingin seperti ini saja pun masih enak sekali dilihat. Jadi ini bagaimana Pak Ali. Untuk mobil ini aman, tidak ada bekas tabrakan keras. Untuk semuanya sealer, apron, cross member utuh. Kuncinya dapat satu seperti ini, dia sudah keyless. Kita akan coba. Masih aktif. Oke, seperti biasa saya akan diagnosa mobilnya. Untuk memastikan jika ada problem data kita akan hapus. Dan jika ada sensor yang mati juga kita bisa tahu. Untuk soket OBD2 nya posisinya di sini. Sudah masuk, saya akan kontak on. Kita tunggu sampai terkoneksi. Nah, dia sudah terkoneksi. Agar cepat kita akan masuk ke menu input. Jadi saya akan masukkan nomor rangka di sini. Nah, ini ya, Mirage 2014. Dia otomatis langsung terbaca. Yes. Diagnosa auto scan. Scan sedang berlangsung. Kita akan tunggu sampai 100%. Oke, sudah 100%. Tidak ada fault dan tidak ada problem data. Untuk mobil ini kelistrikannya bagus. Door trim utuh. Kemudian ini untuk interiornya juga rapi, plafon utuh. Jok di sarung. Aslinya ada fabriknya ini. Kemudian seperti biasa kita akan lihat di sini ada covernya ya. Jadi kita buka sedikit saja bagian ini. Saya akan masukkan. Nah, ini ya. Nah, itu besinya terlihat. Tidak ada karat sama sekali. Aman. Mobil ini tidak bekas banjir. Ini untuk door trim belakangnya juga utuh. Bagian ini juga joknya di sarung. Sarung joknya masih layak dipakai. Aslinya ada. Nah, ini untuk jok aslinya. Plafon bagian ini juga bersih. Seat back pocket ada 2, adjustable. Kilometernya 98.000. Dan ini untuk kondisi setirnya. Masih bagus jahitannya, kencang. Kemudian ganti oli berikutnya di 103.000. Dan untuk penggantian oli transmisi matic juga katanya barusan kemarin. Tetapi di sini saya cari datanya tidak ada. Dan saya lihat oli transmisinya memang masih bagus. Tapi karena tidak ada datanya, ini sih saya sarankan kepada Pak Ali untuk diganti saja oli transmisi CVT-nya. Kemudian indikatornya semua masih hidup ya. Saya akan ulangi lagi. Di sini ada tekanan oli, kemudian airbag, di atasnya electric power steering. Ini ya, saya akan dekatkan. Di sini itu dia ada stiker tadinya, stiker dealer, dan stikernya dilepas. Tapi di sini masih terlihat check engine dan aki.
Kita akan startup. Bagus, ketika mesin hidup, indikator, cek engine, tekanan oli, aki, semuanya mati. Saya akan dekatkan lagi. Nah itu. Dan sudah saya diagnosa mobil ini tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Untuk kelistrikan mobil ini bagus. Saya akan coba hasilnya. Power window bagian driver aktif, kiri depan aktif, kiri belakang aktif, kanan belakang juga aktif. Saya akan coba electric mirrornya. Electric mirror bagian kanan aktif. Electric mirror bagian kiri juga aktif. Kemudian untuk dashboardnya juga utuh, tidak ada yang pecah-pecah. Cover pilar A ini juga utuh. Untuk plafon depan ini juga bersih. Sun visor juga bersih. Sini ada lampu kabin, spion tengah, Dynex. Sun visor bagian driver juga bersih. Di sini ada vanity mirror dan ada card holder. Dan ini untuk power steeringnya, enteng. Ini saya memakai tangan kiri. Kemudian pengaturan setirnya dia ada tilt steering. Safety untuk exit 2013 akhir sampai 2014 dia sudah dual SRS airbag. Yang 2012 dia belum ada dual SRS airbag dan belum ada audio steering switch. Ini kita akan coba juga aktif ya. Nah ini volumenya dari tombol ini juga aktif. Head unitnya juga masih ori bawaannya. Ini untuk mengganti channelnya. Head unitnya juga masih aktif. Kemudian ini untuk AC-nya. AC-nya juga dingin. Kemudian ini untuk suhu. Dan ini untuk on off AC-nya. Ini untuk defogger belakang. Ini mode untuk arah semburan ke badan, ke kaki sampai ke kaca depan. Untuk front defogger. Kemudian sudah ada auto climate juga. Ini untuk defogger depan. Dan ini untuk open close air. Ini untuk mematikan AC-nya. Dan di sebelahnya untuk speed fan-nya. AC-nya juga dingin sekali. Kisi-kisi AC-nya juga semuanya utuh. Bagian ini juga utuh. Kemudian di bawah sini ada power outlet 12 volt. Tempat penyimpanan. Ini ada 2 buah cup holder. Dan ini untuk tuas transmisi CVT-nya. Sudah ada shift lock untuk parkir paralel. Part brake dia mechanical. Di belakang sini ada cup holder. Pengaturan seat belt dia fix, sudah rapi ketutup cover. Hand grip di sini model fix. Kemudian untuk klaksonnya aktif, wiper juga aktif, airnya juga masih hidup. Wiper belakang juga aktif. Dia sudah intermittent, sudah bisa diatur interval waktunya. Kemudian di kanan ini ada saklar untuk headlamp, sen, serta dim dan terintegrasi dengan fog lamp. Semuanya aktif. Saya akan test drive. Cuma tidak bisa jauh-jauh. Katanya di depan rumah ini saja. Ya di sini juga banyak jalan yang jelek. Tidak terasa. Jadi kita akan coba maju mundur saja. Nah ini saya akan coba aman. Untuk kakinya tidak ada suara. Ya pahitnya kalau setirnya dia lari itu harus di spurring saja sekitar 150. Nanti kita akan coba di kecepatan 80 km per jam. Kalau jadi nanti di tol kita akan coba. Jadi untuk PR-nya pertama eksterior. Keliling yang jelek-jelek diperbaiki jika ingin detailing bagus. 2 juta. Itu memakai bahan biasa. Sebenarnya cukup bagus jika cukup awet jika memang parkiran di dalam garasi. Yang penting tidak sering-sering kehujanan itu cat yang bahannya biasa juga bagus.
Tetapi jika ingin memakai cat yang kualitasnya bagus itu di 5 juta. Sebenarnya yang 2 juta juga cukup, sudah sering, awet juga. Kemudian jika ingin seperti ini pun juga masih enak sekali dilihat. Mobil bekas lecet-lecet ya wajar, namanya mobil dipakai. Kemudian yang kedua, interior perlu disalon karena ada beberapa yang kotor. Kemudian jamur-jamur di kaca ini juga nanti akan dibersihkan. Untuk city car atau mobil sedan itu 500.000 nyalon. Eksterior, jamur kaca, kemudian ruang mesin semuanya dibersihkan. Kemudian ini talang air, katanya ownernya terbang di tol, ini 200.000. Kemudian untuk oli transmisi CVT, jika saya lihat memang tidak ada datanya dan sudah saya cek olinya itu masih bagus. Jadi karena tidak ada rekornya, jadi kita perlu ganti saja. Untuk oli CVT transmisi itu 700.000. Jadi mobil ini kalau menurut saya masih minim PR sekali. Kemudian untuk velg tidak memakai velg ini. Jadi velgnya yang dibawakan oleh ownernya itu velg orinya. Dan sekarang ini keputusannya jika memang deal Pak Ali setuju dengan kondisi mobilnya, kemudian saya bayar baru akan dilepas velgnya. Jadi sekarang ini saya akan menunggu jawaban dari Pak Ali. Alhamdulillah setelah menunggu jawaban dari Pak Ali setuju dengan kondisi mobilnya. Jadi hari ini alhamdulillah deal, saya bayar mobilnya. Transaksinya juga sudah beres. Terima kasih banyak Ibu Aam, tawaran kita sudah dikasih, semoga berkah. Barangkali ada kata-kata dari Ibu. Untuk Bapak Ali, mobil yang saya jual ke si emas ini menurut saya masih nyaman, masih enak dipakai. Ya semoga Pak Ali puas dan berkah. Amin. Alhamdulillah mobil pesanan Pak Ali dari Sidoarjo, Jawa Timur sudah sampai di rumah. Jika teman-teman ingin pesan juga mobil seperti pesanan Pak Ali ini, Mitsubishi Mirage tahunnya 2013 sampai 2014, itu siapkan dana 90 juta sampai 95 juta. Kemudian yang tahun 2012 yang belum dual airbag dan belum ada audio steering switch, itu siapkan dana 85 juta sampai 90 juta. Jadi ada perbedaan harga di 5 juta. Kemudian teman-teman juga bisa cek harga pasaran mobil bekas itu di aplikasi yang namanya OLX dan Marketplace Facebook. Jadi teman-teman bisa dapat referensi harga mobil bekas di aplikasi kedua tersebut. Mobil bekas itu pasti tidak akan sama rata harganya. Ada perbedaan, ada yang jualnya murah karena butuh uang, kemudian ada juga yang jualnya mahal karena kondisinya. Jadi tidak akan sama rata. Dan dana yang saya ajukan kepada teman-teman itu sudah berikut, saya siapkan spare untuk perbaikan. Karena mobil bekas itu pasti ada perbaikan. Jadi saya siapkan spare dan sudah berikut dengan fee saya. Dan jika rezeki dapat mobilnya harganya murah, perbaikannya tidak banyak, itu dananya akan ada sisa. Saya tidak all in, semuanya ada hitungannya. Oke, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silahkan subscribe channel Yuda Gani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Kemudian follow juga Instagram saya @yudaganimobil agar update di Instagram. Teman-teman bisa tanya-tanya melalui DM Instagram dan komentar Instagram. Misalnya ingin pesan mobil apa, harus siapkan dana berapa, nanti saya akan jawab. Dan untuk kontak pemesanan bisa langsung dilihat, kontaknya ada di sini. Nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Nomor ini juga ada WhatsApp-nya. Teman-teman bisa ping saya, nanti saya akan save balik.
agar bisa lihat Insta Story WhatsApp saya. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.